selamat malam. Perkenalkan, nama saya Frans Super Cokoi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang domestifikasi. Pertama, sejarah singkat domestifikasi ikan. Orang Mesir dan Cina pertama kali merintis budidaya ikan di sekitar 2500 sebelum Masehi. Asal muasal aquaculture tidak diketahui. Ada beberapa teori, mulai dari konsultasi ikan di danau busur sapi yang berbentuk secara alami, hingga mereka isolasidin kolam dan sawah selama banjir monsun. Aquaculture tidak populer di Eropa sampai abad pertengahan. Budidaya ikan mas menjadi populer di Eropa karena konsumsi daging dilarang. Abad ke-19 karena perbaikan transportasi membuat ikan lebih banyak tersedia dan lebih murah. Budidaya perikanan di Amerika Utara tidak berkembang pesat sampai akhir abad ke-20. Yang ketiga, perkembangan domestifikasi. Pertumbuhan aquaculture merupakan fenomena modern. Sekitar 97% spesies yang dibudidayakan saat ini telah didomestifikasi sejak awal abad ke-20. Kemajuan dalam penelitian serta penurunan perikanan dan eksploitasi stok alam berlebihan membuat ikan menjadi sumber pertanian yang lebih langka dan mahal. Teknologi aquaculture. Pemupukan buatan gamet ikan pertama terjadi di Prancis pada tahun 1847. Pada tahun 1866 di Asia dan Norwegia terjadi penumpukan buatan genetik ikan. Budidaya ikan di Eropa pada awal abad ke-20 sebagai besar terkait dengan transfer teknologi untuk reproduksi tiruan ikan troid pelangi. Yang berikut pertumbuhan budidaya. Paruh terakhir abad ke-20, konsumsi ikan meningkat lebih dari 2 kali lipat. 40 juta ton pada tahun 1970 menjadi 86 juta ton. Pada tahun 1996, aquaculture adalah sektor pertanian yang tumbuh paling cepat. Yang berikutnya, produksi aquaculture. Pada awal 1950, produksi aquaculture berjumlah kurang dari 1 juta ton. Pada tahun 2004 telah mencapai hampir 60 juta ton. Benua Asia menyumbang lebih dari 90% dari total produksi dunia, dengan Cina sendiri memproduksi 50%. Berikutnya, sumber gizi yang didapatkan dari ikan. Sekitar 16% protein hewan yang dikonsumsi dalam skala dunia berasal dari ikan. Lebih dari 1 miliar orang bergantung pada ikan sebagai sumber protein. Berikutnya, kesimpulan. Aquaculture sangat berperan penting dalam kebutuhan pangan manusia. Dengan adanya domestifikasi ikan yang ada di alam yang hampir punah dapat dibudidayakan dan dapat mencegah dari kepunahan. Ikan menjadi sumber daya pangan terbesar. Terima kasih. Itulah sedikit sejarah domestifikasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi saudara sekalian. Shalom, selamat malam.